Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Marta Floresita Lagedua Ining 2025-52001 dari Program Studi Bioteknologi. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Dr. Aisyah Abbas, SPD, MPD selaku dosen pengajar pada mata kuliah ini. Semoga video singkat tentang deskripsi analisis pengkajian Pancasila dalam profesi keilmuan ini dapat memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman untuk nantinya bisa mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang profesi kita masing-masing. Nah teman-teman, ada 7 poin penting diantaranya yaitu, dan saya memilih profesi ahli teknologi pangan. Masuk pada poin pertama, yaitu Pancasila dalam sejarah Indonesia. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, profesi ahli teknologi pangan merupakan profesi yang sangat selaras dengan Pancasila. Profesi ini berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa, sehingga tidak bertentangan, bahkan menjadi wujud nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. Dari dulu hingga sekarang, profesi ahli teknologi pangan tidak bertentangan dengan Pancasila. Sebaliknya, profesi ini mendukung nilai Pancasila melalui kontribusi. Poin kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan profesi ahli teknologi pangan tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diperkuat oleh dasar hukum seperti UU Pangan, UU Kesehatan, serta Kode Etik Profesi yang menempatkan keselamatan masyarakat, keadilan, dan kesejahteraan sebagai prioritas utama, melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, mencegah peredaran pangan berbahaya, tercemar, atau tidak sesuai dengan ketentuan. Poin ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ya, profesi ahli teknologi pangan sejalan dengan ideologi Pancasila dan tidak bertentangan serta bukan perwujudan ideologi liberalisme, komunisme, maupun kapitalisme, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Karena tujuan utama profesi ini adalah menjamin pangan aman, bergizi, dan layak bagi seluruh masyarakat, bukan semata-mata keuntungan pribadi. Mengapa ahli teknologi pangan bukan liberalisme? Profesi ini diatur ketat oleh negara, seperti UU Pangan, Standar Keamanan Pangan, BPOM. Loh teman-teman, poin keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa profesi ini harus diatur oleh hukum? Jawabannya, karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang menyangkut kelangsungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjadi dasar utama yang mengatur keamanan, mutu, gizi, ketersediaan, dan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, secara filsafat hukum komprehensif, regulasi profesi ahli teknologi pangan sah secara moral, rasional secara ilmiah, dan legitim secara ideologis dalam kerangka Pancasila. Poin kelima, Pancasila sebagai sistem etika. Ada pula unsur-unsur etika keutamaan dalam profesi ahli teknologi pangan. 1. Keutamaan religius. Unsur etika, kesadaran akan nilai baik dan aman. Penerapan profesi menjamin produk pangan tidak membahayakan konsumen. 2. Keutamaan kemanusiaan. Unsur etika, kepedulian. Penerapan profesi mengutamakan keselamatan konsumen di atas kepentingan ekonomi. 3. Keutamaan solidaritas dan nasionalisme. Unsur etika, komitmen pada ketahanan pangan nasional, penerapan profesi, pengembangan teknologi pangan berbasis sumber daya lokal. Keempat, keutamaan kebijaksanaan. Unsur etika kebijaksanaan. Poin keenam, Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan pengetahuan. Teknologi yang digunakan dalam profesi ahli teknologi pangan memanfaatkan berbagai teknologi berbasis ilmu pengetahuan untuk menjamin keamanan, mutu, gizi, dan keberlanjutan pangan. Teknologi tersebut antara lain
Teknologi pengolahan pangan digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk pangan yang aman dan bermutu. Contoh teknologi fermentasi, pengeringan, pendinginan, dan pembekuan. Teknologi pengolahan minimal dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 64-71 mengatur proses produksi dan pengolahan pangan, dan juga Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Dan yang terakhir, poin ketujuh, eksistensi Pancasila dalam pengembangan global, pemanfaatan digitalisasi secara etis dan transparan, rekomendasi penggunaan sistem digital AI untuk perlindungan konsumen, transparansi data, mutu, dan keamanan pangan, makna Pancasila, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam perkembangan zaman saat ini, eksistensi Pancasila dalam profesi ahli teknologi pangan harus bersifat operasional dan kontekstual, bukan simbolik. Ahli teknologi pangan, Pancasila adalah profesi yang mahir secara teknis, bermoral, secara etis, adil, secara sosial, dan juga bertanggung jawab. Dapat saya simpulkan bahwa profesi ahli teknologi pangan memiliki peran yang sangat strategis dan berdampak luas bagi seluruh masyarakat, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian, melalui penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan etika profesi, ahli teknologi pangan berkontribusi langsung dalam menjamin keamanan mutu dan gizi pangan sehingga melindungi hak dasar masyarakat untuk hidup sehat dan layak. Terima kasih, bye-bye.